Perkenalkan, nama saya Valentin Sureken dengan NIM 2005-1103002. Dari bahasa Yunani, prokariot dan eukariot memiliki arti yang pertama yaitu pro, yang berarti before, dan kariot yang berarti nukleus, sedangkan eukariot, yang berarti true, dan kariot yang berarti nukleus. Jadi, prokariot adalah kelompok sel yang tidak memiliki nukleus, sementara eukariot adalah kelompok sel yang memiliki nukleus. Nukleus ini diartikan sebagai struktur besar yang dilapisi oleh membran. Nukleus yang ada pada eukariot ini berfungsi untuk membungkus DNA yang ada pada eukariot, sedangkan DNA yang ada pada prokariot tidak dibungkus oleh apa-apa dan hanya melayang-layang pada sitoplasma. Sekumpulan DNA yang ada pada prokariot ini biasa disebut dengan nukleoid. Dalam eukariot ada banyak ruangan terpisah yang disebut dengan organel, sedangkan dalam prokariot hanya ada satu ruangan besar yang tidak memiliki kamar-kamar tersendiri. Nah, perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari ukuran, yaitu eukariot lebih besar sekitar 10 mikrometer, sedangkan prokariot hanya berukuran 1 mikrometer. Sel prokariot adalah sel yang jauh lebih tua dari sel eukariot dan mampu hidup di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel prokariot. Bakteri dan archaea berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan pembelahan binar. Pembelahan binar ini terjadi secara amitosis atau spontan. Kromosom akan memanjang dan mulai terbentuk saat pemisah. Membran dan dinding sel akan melengkung dan mulai terpisah. Pada akhirnya, dinding sel baru bakteri akan membentuk dua bakteri baru. Adapun struktur dari sel prokariot, yaitu yang pertama, daerah materi inti. Di daerah materi inti ini mengandung informasi genetika dari sel bakteri. Yang kedua yaitu ribosom. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Yang ketiga ada plasmid, berisi materi genetika yang tidak penting bagi sel. Dan yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen sel berlangsung. Yang kelima ada membran plasma. Membran plasma membungkus cairan sitoplasma. Yang keenam ada dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk menjaga bentuk sel supaya tidak pecah. Yang ketujuh ada kapsul. Kapsul ini mengandung polisakarida atau polipeptida atau keduanya. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi diri dari sistem pertahanan tubuh atau kondisi lingkungan yang kurang baik. Yang kedelapan ada bakteri flagella. Bakteri flagellum memiliki istilah tunggal yaitu flagellum. Filamen yang memanjang ke arah sel ini yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Bakteri yang memiliki flagella dapat bergerak sesuai keinginan diri sendiri. Morfologi sel prokariot. Yang pertama yaitu kokus. Kokus ini berbentuk bulat. Dan yang kedua ada bacillus. Bacillus ini berbentuk tongkat dan vibrio berbentuk tongkat juga, tetapi agak bengkok. Yang ketiga ada Coccobacillus. Coccobacillus ini berbentuk juga seperti tongkat tapi agak pendek. Dan Spirillum ini berbentuk seperti spiral. Yang terakhir itu ada Spirochaete. Spirochaete ini berbentuk spiral juga tapi lebih panjang dari Spirillum. Evolusi prokariot. Prokariot adalah organisme tertua dan paling awal di bumi. Awalnya, organisme ini berkembang dari sel protobion, yaitu sel purba, hasil dari evolusi kimia fisik. Pada saat itu, suhu bumi masih sangat tinggi dan tidak ada oksigen, dan lapisan ozon pun belum ada. Oleh karena itu, prokariot hanya bisa hidup di laut. Prokariot ini sangat mudah untuk berkembang biak dan memiliki populasi yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, prokariot terus berevolusi dan menjadi cikal bakal untuk makhluk hidup bersalah satu. Pada tahun 1953, Stanley dan Harold menguji oparin haldane dengan percobaan. Eksperimen ini mengandung gas-gas H2O, H2, CH4, dan NH3. Meskipun gambar pada percobaan Miller dan Harold ini tidak benar-benar mirip dengan bumi di masa lalu, namun percobaan ini sangat menarik. Percobaan ini juga dapat menghasilkan asam amino, gula, lipida, basa pirin, dan pirimidin. Percobaan ini juga sudah seringkali digunakan oleh banyak orang di laboratorium dengan menggunakan campuran yang berbeda-beda dan meniru susunan atmosfer bumi primitif. Habitat sel prokariot.
Bakteri memiliki kemampuan metabolik yang bisa tumbuh di berbagai kondisi lingkungan seperti suhu yang tinggi dan salinitas yang tinggi.